Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok B2. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami dengan topik The Integrity as a Medical Student. Selamat Menyaksikan. Nama saya Nurul Putu Sandijiani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 046. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengantar yang berupa latar belakang dari penelitian kami. Sejumlah sekitar 300.000 dokter ada di negara kita. Jangan sampai tindakan segelintir orang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi dokter secara keseluruhan. Pernyataan dari Kementerian Kesehatan tahun 2025 ini menjadi pengingat serius bagi kita. Data dari Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pelanggaran kode etik oleh tenaga kesehatan. Hal ini mengancam kualitas pelayanan dan bahkan keselamatan pasien. Padahal secara hukum, tenaga kesehatan wajib bekerja profesional sesuai SOP. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 serta Permenkes Nomor 46 Tahun 2022 pun menegaskan 5 prinsip etika, yaitu berbuat baik, tidak merugikan pasien, adil, menghormati otonomi pasien, serta menjaga kerahasiaan informasi. Namun, menjaga integritas tidak cukup hanya saat kita sudah menjadi dokter. Justru, pembentukan integritas harus dimulai sejak bangku kuliah. Tantangan seperti plagiarisme, kecurangan ujian, absensi palsu, hingga fabrikasi data penelitian sering kita jumpai. Jika dibiarkan, sikap ini bisa terbawa ke dunia praktik kedokteran. Oleh karena itu, integritas, profesionalitas, dan komitmen adalah fondasi, bukan hanya untuk menjaga kepercayaan pasien, tapi juga untuk melindungi martabat profesi dan masa depan dunia kedokteran. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Igu Sri Bintamara Putri dengan 3 digit NIM terakhir 250 251 1042. Saya akan menjelaskan terkait tentang latar belakang. Pada studi tentang integritas akademik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa. Pertama, tekanan akademik. Tekanan belajar yang tinggi terbukti meningkatkan kecenderungan mahasiswa melakukan kecurangan, seperti yang dilaporkan oleh Fontanella et al. Pada 2020. Kedua, yaitu prokrastinasi akademik, di mana kebiasaan menunda tugas ternyata memperbesar resiko kecurangan berulang dalam kegiatan akademik. Sebagaimana ditemukan oleh Octaria et al. Pada tahun 2021, jadi tidak hanya tekanan, tetapi juga cara mahasiswa mengelola waktu juga ikut berperan. Ketiga, pengaruh sosial dan budaya. Selain faktor individu, norma sosial dan budaya di lingkungan akademik juga mempengaruhi bagaimana mahasiswa memandang integritas, seperti yang diobservasi oleh Kadayam et al. Pada tahun 2003. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan harus mempertimbangkan konteks budaya juga. Keempat, pendidikan integritas. Penerapan pendidikan integritas sejak awal studi menjadi solusi kecurangan hingga mampu menekan insiden kecurangan sebanyak 30% menurut Benson dan Enstrom pada tahun 2023. Dengan kata lain, selain mengurangi perilaku tidak jujur, pendidikan integritas juga membentuk karakter profesional mahasiswa kedokteran. Dengan memahami alur latar belakang ini, mulai dari tekanan dan kebiasaan individu hingga mempengaruhi lingkungan dan juga solusi pendidikannya. Nah, kita bisa merancang strategi yang efektif untuk membentuk calon dokter yang profesional dan juga beretika. Baik, perkenalkan nama saya Igus Agung Bagus Ananda Dharma Wijaya dengan 3 NIM terakhir yaitu 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana definisi dari integritas. Yang kedua yaitu bagaimana peran serta manfaat integritas bagi mahasiswa kedokteran. Yang ketiga yaitu bagaimana pentingnya integritas bagi mahasiswa kedokteran. Terus yang keempat yaitu bagaimana tantangan penerapan integritas bagi mahasiswa kedokteran. Terus yang kelima yaitu bagaimana strategi meningkatkan integritas bagi mahasiswa kedokteran. Baik, saya lanjutkan di tujuan penulisan. Yang pertama yaitu mengetahui definisi dari integritas. Yang kedua yaitu mengetahui peran serta manfaat integritas bagi mahasiswa kedokteran. Yang ketiga yaitu memahami pentingnya integritas bagi mahasiswa kedokteran. Yang keempat yaitu mengetahui tantangan penerapan integritas bagi mahasiswa kedokteran. Dan yang terakhir yang kelima yaitu memahami strategi meningkatkan integritas bagi mahasiswa kedokteran. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian manfaat penulisan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Niputu Elika Dityari dengan 3 digit NIM terakhir 048. Jadi manfaat penulisan yang pertama ada manfaat teoritis,
yaitu penulisan ini dapat membantu penulis dan pembaca untuk lebih memahami pentingnya integritas bagi mahasiswa kedokteran. Dengan mengetahui hal tersebut, mereka dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di bidang kesehatan, sehingga nantinya bisa menghasilkan tenaga kesehatan yang lebih berkompeten, berkualitas, dan berintegritas. Untuk manfaat penulisan yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama, bagi dosen, dapat dijadikan sebagai referensi dalam proses belajar mengajar yang bisa diterapkan di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Manfaat praktis yang kedua, bagi mahasiswa dapat menjadi pedoman untuk menerapkan integritas tidak hanya di lingkungan belajar tetapi dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, bagi masyarakat luas, dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai integritas khususnya di lingkungan kesehatan. Kenalkan, nama saya Nyuman Casaniswari dengan 3 digit terakhir NIM saya yaitu 036. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang integritas. Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Selanjutnya, ada pun integritas dalam bidang pendidikan yang umumnya dikenal sebagai integritas akademik. Integritas akademik merupakan sebuah komitmen untuk menjalankan nilai-nilai akademik yang diwujudkan dalam perilaku yang mengamalkan kejujuran, kepercayaan, menghargai, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, ada pun elemen-elemen dari integritas akademik, yaitu kejujuran, pencegahan plagiarisme dan hak cipta, kerja keras dan kemandirian, serta keadilan dan keterbukaan. Baik, izin memberikan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadir Richard Putra Dewata dengan 3 digit yang terakhir yaitu 028. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tinjauan pustaka, yaitu mahasiswa kedokteran sebagai calon tenaga kesehatan. Pun pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran, mendefinisikan mahasiswa kedokteran sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan kedokteran. Adapun pendidikan kedokteran ini meliputi 2 pendidikan, yaitu pendidikan program sarjana atau pasca sarjana untuk memperkuat penguasaan terhadap ilmu kedokteran dasar, serta pendidikan klinik ataupun pendidikan untuk memberikan praktik nyata terhadap mahasiswa kedokteran, seperti di pusat-pusat pelayanan ataupun fasilitas kesehatan yang telah terstandarisasi untuk bisa dijadikan sebagai tempat praktik kedokteran. Pun sebagai mahasiswa kedokteran, kita juga dituntut untuk memiliki 3 domain untuk kita kuasai, yaitu ada domain pengetahuan, domain keterampilan klinis, serta domain sikap ataupun profesionalitas. Di mana 3 domain ini sangat penting untuk kita miliki sebagai seorang dokter yang bisa membangun kepercayaan terhadap masyarakat ke depannya. Adapun selain dari 3 domain tersebut, kita juga harus ditanamkan dengan nilai-nilai karakter, sehingga pendidikan karakter itu penting bagi mahasiswa kedokteran, apalagi sebagai calon tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, kita pasti selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat. Sehingga dengan membangun karakter yang positif, kita juga mampu untuk membangun karakter ataupun kemampuan inter dan intrapersonal yang baik bagi diri sendiri ataupun juga untuk orang lain. Dari sana, sebagai mahasiswa kedokteran pun kita harus menyadari bahwa hal ini harus kita jadikan sebagai peluang untuk memberdayakan diri dengan menginternalisasikan dan mengembangkan karakter-karakter yang positif. Seperti salah satunya yang utama itu adalah karakter integritas. Kenapa integritas menjadi penting? Dikarenakan dari integritas tersebut itu sangat relevan dengan seorang dokter yang akan membangun kepercayaan terhadap pasiennya, yang harus menjaga kualitas layanannya, serta dapat mencegah adanya kegiatan malapraktik. Selain itu, sebagai seorang dokter, dengan memiliki nilai integritas, kita nantinya dapat memenuhi tanggung jawab moral dan etika kita sebagai seorang dokter yang berempati dan juga beretika. Perkenalkan, nama saya Dewa Putri Midasanti dengan 3 digit terakhir adalah 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran integritas bagi mahasiswa kedokteran. Sebelum menjadi dokter yang profesional, mahasiswa kedokteran perlu membangun fondasi moral yang kuat melalui sikap integritas. Sebab tanpa integritas, ilmu yang kita miliki atau kita peroleh akan kehilangan nilai atau makna karena tidak dilandasi oleh etika serta tanggung jawab. Peran integritas di sini ada 5, yakni yang pertama adalah sebagai cerminan dari etika dan moralitas. Setiap tindakan dokter harus berlandaskan oleh etika profesi untuk menjaga komunikasi serta kepercayaan kepada pasien. Integritas akademik yang baik mencerminkan nilai etis seperti kejujuran, rasa hormat, kemandirian, dan keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika pada tahun 2022 membuktikan adanya korelasi positif antara moralitas individu dan integritas diri dari seorang mahasiswa itu sendiri. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aman. Menurut Harald et al. Pada tahun 2024, integritas berperan sebagai kunci utama dalam menurunkan peluang kecurangan, memperkuat rasa adil, dan menumbuhkan keberanian bertanya tanpa takut dicurigai. Hal ini tentunya akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif tanpa adanya persaingan yang tidak sehat.
Yang ketiga, integritas itu berperan sebagai dasar profesionalisme dari kedokteran atau mahasiswa kedokteran. Penerapan sikap integritas akan menjadi dasar etika profesi yang dapat membangun kepercayaan pasien kepada dokter, menciptakan hubungan yang harmonis, serta memastikan pelayanan yang aman serta berkualitas, yang dimana ini akan mempengaruhi atau meningkatkan profesionalisme dari profesi dokter itu sendiri. Lalu yang keempat adalah sebagai kolaborasi interprofesional. Dalam pelayanan kesehatan, kolaborasi interprofesional bukan sekedar bekerja bersama, melainkan juga membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan yang satu dengan yang lainnya. Dalam kolaborasi tim medis, perbedaan latar belakang keilmuan itu bisa menimbulkan suatu gesekan. Oleh karena itu, integritas akan membantu mahasiswa untuk tetap menjaga etika dalam berkomunikasi, menjaga rasa hormat, serta bersikap adil antar profesi lainnya. Kemudian yang terakhir, perannya dari integritas itu sendiri adalah untuk menghindari konsekuensi etis, hukum, dan sosial. Yang dimana dokter itu wajib menjunjung kejujuran, etika, dan tanggung jawab terhadap pasien, baik dalam menjaga privasi maupun membangun komunikasi yang jelas. Hal ini tujuannya adalah agar terhindar dari kesalahpahaman yang ujungnya itu akan menimbulkan suatu malpraktik. Etika kedokteran mengajarkan kewajiban moral, pemahaman dimensi, etika dalam praktik klinik, serta kemampuan melarang kritis. Oleh karena itu, mahasiswa kedokteran harus menanamkan nilai integritas sejak dini sebagai dasar kehormatan suatu profesi. Perkenalkan, nama saya Edo Bagus Madi Kresnadijaya dengan 3 digit NIM terakhir saya 038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yaitu penerapan integritas pada mahasiswa kedokteran. Integritas diterapkan pada mahasiswa kedokteran merupakan aspek yang fundamental untuk membentuk karakter yang profesional sebagai calon seorang dokter. Bagian dari integritas untuk kedokteran yaitu profesionalisme, bertanggung jawab, dan etika di setiap proses pendidikan maupun saat melakukan praktik. Berdasarkan literatur, integritas tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran, tetapi juga untuk memastikan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks pendidikan, integritas dapat diterapkan melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama, profesionalisme. Penanganan pasien tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga emosi dan perasaan, yang seringkali lebih menyebabkan ketidaknyamanan. Diharapkan bahwa pendekatan holistik terhadap penyakit dan penanganan emosi yang menggunakan pendekatan moral, etika, dan profesionalisme dapat mempercepat penyembuhan pasien. Oleh karena itu, sejak memasuki dunia pendidikan, seorang calon dokter tidak hanya harus mendapatkan pengetahuan tentang kedokteran, tetapi juga harus dididik tentang etika, moral, norma, dan nilai profesional sebagai dokter untuk menangani pasien secara menyeluruh dengan cara moral, nilai, dan profesional. Dengan demikian, mereka nantinya akan menjadi dokter yang beretika dan memiliki keteladanan profesional. Yang kedua yaitu disiplin dan tanggung jawab. Kebijakan hak pasien medis menekankan pentingnya perlindungan privasi, kerahasiaan informasi, pemberian informasi yang jelas mengenai kondisi serta pilihan keperawatan, dan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan medis. Seorang dokter diharapkan mampu untuk memberikan kebenaran yang akurat dengan melakukan evaluasi secara keseluruhan, membuat rencana serta melakukan terapi yang sesuai, dan mengatur kondisi dari pasien secara efektif. Dokter muda seringkali menghadapi masalah selama internship, seperti jam kerja yang panjang dan tidak teratur, sehingga dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Stres secara emosional saat menangani kasus serius, harus beradaptasi dengan sistem kerja rumah sakit yang kompleks, dan tanggung jawab membuat keputusan klinis penting di bawah bimbingan dokter senior. Yang terakhir yaitu etika. Etika di antara tenaga medis harus berdasarkan dengan prinsip dari moral dan profesional yang harus diikuti dalam melakukan interaksi dan kerjasama antara tenaga medis profesional lainnya. Etika seperti memiliki komunikasi yang jelas, kerjasama antar tim, menghormati dan menjaga privasi dari pasien, serta mampu untuk menyelesaikan konflik memiliki peran yang sangat penting. Dalam setting pelayanan kesehatan yang kompleks dan multidisiplin ini, dokter diharapkan berkolaborasi dalam sebuah tim yang mencakup berbagai profesional kesehatan. Oleh karena itu, etika di antara anggota staf medis sangat penting untuk memastikan bahwa kolaborasi yang dilakukan efektif dan harmonis agar layanan yang diberikan dapat berjalan dengan lembut dan terkoordinasi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Kania Puspa Ardia Wahyudi, nomor urut 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan integritas sebagai mahasiswa kedokteran. Yang pertama adalah tekanan akademik. Menempuh pendidikan kedokteran bukanlah hal yang mudah. Pemberian materi yang padat, tekanan mengerjakan tugas dalam waktu yang singkat, serta tuntutan standar tinggi pencapaian akademik selama menempuh pendidikan menjadi salah satu pemicu tekanan dalam aspek akademik bagi mahasiswa kedokteran. Perjalanan menuntut ilmu kedokteran memerlukan durasi, tenaga, dan praktik yang panjang. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat stres pada mahasiswa kedokteran. Yang kedua adalah lingkup pertemanan. Permasalahan mengenai integritas dalam lingkup pertemanan. Permasalahan ini dapat ditemukan ketika mahasiswa tidak berani melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh temannya karena takut pada reaksi negatif yang akan diberikan oleh mahasiswa. Hal ini melanggar sikap integritas yang seharusnya diterapkan mahasiswa, ketidakberanian untuk jujur terhadap perilaku teman, dan rendahnya kesadaran loyalitas pertemanan. Pemilihan lingkungan pertemanan juga menjadi salah satu aspek penting selama menempuh pendidikan kedokteran. Penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi ini marak digunakan di dunia pendidikan, bahkan kini sudah banyak digunakan di dunia kedokteran. Hal ini menjadi masalah karena teknologi yang seharusnya dapat membantu mahasiswa untuk berkembang malah memberikan efek negatif dan ketidakproduktifan terhadap kegiatan pembelajaran. Salah satu contoh teknologi yang disalahgunakan adalah AI atau Artificial Intelligence. Teknologi masa kini yang kerap digunakan mahasiswa sebagai alat bantu dalam mencari informasi. Kini dipakai sebagai teknologi mencari jawaban tanpa mencari keakuratan data yang diberikan oleh AI. Dan yang terakhir adalah ketidakpahaman terhadap identitas.
Terdapat studi yang mengatakan bahwa mahasiswa yang memiliki sikap integritas tinggi cenderung lebih mementingkan ketaatan dalam mematuhi kebijakan, integritas, dan tidak mentolerir jika terdapat hal yang menyimpang dari kebijakan karena dianggap sebagai aspek penting bagi kehidupan mahasiswa. Namun, tidak sedikit mahasiswa yang masih belum memahami arti dari integritas, sehingga mereka tidak bisa menerapkan dalam diri masing-masing. Sebagai mahasiswa kedokteran, menanamkan sikap integritas yang tinggi sejak masa pendidikan dapat membantu kita dalam menghadapi pasien saat menempuh pendidikan profesi. Begitu penjelasan yang dapat saya jelaskan kepada kita semua mengenai tantangan yang terjadi ketika menerapkan integritas sebagai mahasiswa kedokteran. Terima kasih banyak. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Krisya Oktavi Sinambela dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan strategi meningkatkan integritas dalam diri mahasiswa kedokteran. Berikut adalah cara-caranya. Pertama, mempelajari berbagai bentuk integritas. Dengan memahami seluruh bentuk integritas, maka mahasiswa kedokteran akan menerapkan prinsip tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mewujudkan prinsip-prinsip integritas. Ketika bertanggung jawab atas segala ucapan, perbuatan, pola pikir yang sesuai dengan moralitas, maka tertanamlah prinsip integritas di dalam dirinya. Ketiga, mengintrospeksi diri sendiri. Mahasiswa perlu melakukan evaluasi pada dirinya serta mencari solusi nyata agar dapat membenahi diri dari sikap yang bertentangan dengan prinsip integritas. Keempat, menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun integritas. Contoh nyatanya adalah tidak menyontek dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Sikap kejujuran menjadi sebuah landasan bagi mahasiswa untuk meningkatkan integritasnya. 5. Berkomitmen dan konsisten. Berkomitmen menaati prinsip integritas dan konsisten berbicara atau bertindak sesuai dengan moralitas, maka akan terjadi peningkatan integritas dalam diri mahasiswa kedokteran. Baik, perkenalkan nama saya Igede Narendra Dipa dengan NIM 25025111040 yang akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Integritas merupakan pilar utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa kedokteran sebagai calon tenaga kesehatan. Integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan juga konsistensi antara nilai, ucapan, serta tindakan. Nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Dalam perjalanan akademik, mahasiswa kedokteran akan menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tekanan akademik, persaingan, maupun tuntutan moral. Oleh karena itu, integritas harus diterapkan secara nyata melalui sikap jujur dalam belajar, menjunjung tinggi etika dalam praktik, serta menjaga komitmen terhadap nilai kemanusiaan. Penerapan integritas sejak masa pendidikan akan membentuk karakter dokter yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga berakhlak mulia, berempati, dan juga bertanggung jawab. Dengan demikian, integritas bukan sekedar konsep teoritis, melainkan fondasi yang menentukan kualitas seorang mahasiswa kedokteran dalam menapaki profesinya. Tanpa integritas, kecerdasan dan keterampilan medis tidak akan bermakna penuh, sedangkan dengan integritas yang kuat, seorang dokter mampu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, etis, dan bermartabat bagi masyarakat. Dari paparan tersebut, kita dapat ketahui bahwasanya integritas sangatlah penting untuk ditanamkan dalam diri mahasiswa kedokteran, sehingga nantinya dapat menghasilkan dokter yang etis dan profesional. Oleh karena itu, untuk menjaga dan meningkatkan integritas sebagai mahasiswa kedokteran, berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat diterapkan, di mana kami membagi saran tersebut dalam 2 kategori. Kategori pertama adalah dari sisi struktur dan pedoman formal. Adapun saran pertama, yakni kurikulum yang berbasis integrasi dan profesionalisme. Pendidikan kedokteran harus mengintegrasikan etika dan profesionalisme ke dalam kurikulum secara menyeluruh. Bukan hanya sebagai mata kuliah, tapi tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati sejak dini melalui diskusi kelas, simulasi klinis, dan tugas yang menekankan integritas. Saran yang kedua, yakni keteladanan dan pembinaan oleh dosen. Dosen berperan dalam panutan dengan menunjukkan integritas dalam penelitian, penilaian, dan interaksi dengan pasien. Bimbingan personal atau mentoring juga penting untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi dilema etika sehingga menciptakan budaya akademik yang berintegritas. Adapun saran dari sisi penerapan dan pengembangan individu, yakni yang pertama, edukasi dan regulasi kode etik yang kuat. Mahasiswa perlu dididik secara rutin dengan kode etik profesi. Universitas harus memiliki regulasi yang jelas dan tugas untuk menangani pelanggaran integritas dan menjelaskan konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Yang kedua, yaitu pengembangan soft skills yang dapat mendukung integritas. Pelatih soft skills seperti komunikasi, pengelolaan stres, dan manajemen konflik dapat membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademis dan klinis tanpa mengorbankan integritas dan profesionalisme. Demikianlah pemaparan materi dari kami, kelompok SGDB 2 dengan topik The Integrity as a Medical Student. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.